Shalom, selamat pagi keluarga Happy Soul Family. Sebelum mulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Kami bisa bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa. Tuhan, cukupkan kami hari ini biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak, biarlah renungan ini bisa menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya akan memberikan judul renungan hari ini adalah janganlah gelisah, tetap semangat. Ya, di hari Minggu kemarin di tanggal 14 Bapak Gembala juga membawakan tentang dibilang kita harus tetap semangat, jangan gelisah hati. Jadi dalam permasalahan hidup atau persoalan hidup itu pasti semua orang itu pasti punya pergumulan masing-masing. Pergumulan si A pasti berbeda dengan pergumulan si B. Jadi tidak bisa kita samaratakan bahwa masalah saya berat nih, berat banget, tapi belum tentu bagi si B masalah si A itu berat. Tapi bagi A itu masalah sangat berat. Nah, jadi tiap masalah itu pasti punya porsi masing-masing sesuai dengan yang dihadapi orang tersebut. Jadi yang saya mau bagikan di sini adalah tetaplah semangat. Jadi Bapak Gembala bilang di khotbahnya adalah janganlah mengeluh. Kalau untuk mengeluh itu biasanya adalah manusiawi, namanya kita manusia masih di bumi, pasti namanya kita mengeluh pasti ada. Tapi jangan sampai mengeluh ini membuat persoalan atau membuat hidup kita menjadi lebih mundur gitu. Dalam arti ketika kita menghadapi masalah mengeluh oke sedikit bolehlah. Namanya kita manusia capek mungkin ya. Tapi jangan sampai mengeluh itu membuat terhambatnya kita semangatnya kita. Tetap harus semangat, kita harus berpikir positif di mana adalah ketika kita mempunyai semangat dalam diri itu pasti akan membuat kita lebih yuk lagi gitu loh. Karena untuk mengeluh itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi masalah itu kita harus hadapi, harus jalani. Jangan hanya dipikirin tapi kita tidak menjalani. Ya. Jadi di ayat di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita tinggal percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tinggal prosesnya kita dari dalam diri kita. Saya kan ada kesaksian sedikit kemarin kalau di bulan Desember ini biasanya bercandanya D itu apa? Dar der dor. Dalam arti adalah banyak di musim wedding ya. Kita sebutnya musim wedding atau musimnya nikah gitu ya. Jadi memang banyak di Berber ini pernikahan. Jadi memang back to back, ada back to back itu dalam arti misalnya eventnya Sabtu, Minggu juga ada. Jadi kita tukangnya pun orang-orang tim saya juga harus 2 hari itu berarti masang di Sabtu dan juga di Minggu. Jadi di tanggal 12 kemarin di hari Jumat. Nah, ini klien sebenarnya adalah klien dadakan. Jadi saya juga kaget ternyata dia mau nikah tapi persiapannya nggak nyampe sebulan. Jadi saya pikir ini di konteks sama WO, kok tanggal segini kosong nggak? Boleh buat tahun depan ya? Enggak kok tahun ini. Hah? Itu dalam arti berarti 3 minggu lagi. Berarti sebenarnya ini agak impossible sebenarnya dengan waktu yang ada. Tapi dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa dilancarkan dari awal walaupun kita adalah 1-2 itu hal yang lumrah atau hal yang biasa. Tetapi tetap semangat. Jadi dalam arti prosesnya itu saya pikir nikahnya di ballroom biasa gitu. Maksudnya kalau nih nggak nyampe persiapannya mepet, saya pikir di ballroom biasa. Tapi ternyata tidak, saudara. Dia di ballroom besar. Saya juga kaget, nih nggak salah apa persiapannya tapi di ballroom gede. Cuman oke, kita jalanin, kita tetap semangat. Dalam arti adalah yuk kita bisa yuk bersama Tuhan. Saya juga bawa dalam doa Tuhan saya ambil nggak nih kerjaan ini. Karena lumayan sedikit risiko kalau kita memang terlalu mepet, takutnya produksinya nggak keuber atau segala macamnya, kan kita harus pikirin dari segala itunya. Tapi berjalannya waktu kita ambil proses desain segala macam dengan waktu yang sangat mepet. Di hari H pun semuanya karena ini loadingannya lumayan susah tracknya. Dalam arti adalah ini tepatnya di Grand Ballroom Kempinski di mana kalau truk besar itu nggak bisa naik ke atas, tapi dia harus langsir. Jadi dari bawah kita harus naik truk kecil lagi untuk naikin 10 lantai ke P10. Dari waktu itu untuk waktu loading aja sangat mepet. Jadi memang Tuhan lancarkan semua sampai kita dalam posisi badan saya capek gitu. Kita jagain loading segala macam karena besokannya harus ada acara lagi di tanggal 13-nya. Jadi tanggal 12 di tanggal 6 dan 7 pun juga seperti itu. Tapi jadinya ketika
masalah itu ada, kita tetap semangat, kita berdoa, kita ambil waktu sebentar aja. Tuhan, saya harus ngapain lagi nih? Karena waktu misalnya mepet nih, kita harus clear up jam 3 sore atau jam 4. Sedangkan prosesnya belum kelar semua. Tapi kan kita harus nguber nih, mau nggak mungkin kita nggak kelar. Jadi saya cuma ambil waktu, Tuhan, saya harus ngapain lagi nih? Apa yang harus kita kerjain lagi nih? Biar orangnya juga semuanya sama-sama capek, semuanya sama-sama lemas juga. Karena kan memang kita badan kebatas ya. Tapi Tuhan lancarkan, dan ketika klien itu lihat dan sangat puas atas dekorannya, dan luar biasa, puji Tuhan, jadi capeknya kita apapun yang kita lakukan ada apresiasi sedikit dan hilang, itu jadi happy. Jadi intinya adalah setiap masalah yang hidup, contoh kayak masalah kehidupan, bahwa kita pasti ada masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah apapun itu, ingat janganlah mengeluh, jangan gelisah hati, karena Tuhan pasti sudah siapkan semuanya, tinggal kitanya aja yang mau take it or leave it, kayak gitu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi, karena kalau kita cuma pikirin mengeluh, nggak bakalan jadi solusi, nggak bakalan kelar masalahnya. Tapi kita harus hadapi dengan bersama Tuhan. Terima kasih, itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan, yang Kau berikan pada kami. Biarlah setiap langkah, setiap kehidupan yang kami ambil, yang kita jalani itu bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, setiap langkah kami biarlah kami tetap berjalan lurus bersama Engkau, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Berikan kami hati, berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapak, berikan kami semangat-Mu Roh Kudus, biarlah kami bisa terus semangat menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau pasti akan menolong kami, asalkan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.